Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu di dalam ibadah tengah minggu JKIS ABC pada hari Jumat sore ini. Haleluya, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, oh pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, mari musik memuji Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai lebih sungguh lagi. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, Kau telah satukan kami, Kau telah kumpulkan kami Tuhan Yesus lewat ibadah tengah minggu online Tuhan Yesus pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar urapi setiap kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau bawa pujian kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan sampai kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu supaya setiap apa yang keluar dari mulutnya semua berasal pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama siapkan hati kita buat Tuhan. Sama-sama angkat pujian bagi Tuhan.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal datang indahnya dekatan kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam lidahnya dekatan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam lidahnya, tinggal dalam lidahnya dekatan kasih-Mu. Mari sekali lagi dengan iman bersama-sama katakan, tinggal dalam lidahnya dekatan kasih-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah, mari angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Kaulah yang ajaib, Kaulah yang mulia. Oh, haleluya, Kau
segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak disembah. Tuhan, Kau mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kau mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini kembali dengan lembut. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi bersama katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita ibadah tengah minggu yang pertama sekali dilakukan semasa pandemi. Dan saya percaya sore hari ini lawatan Tuhan terjadi di rumah kita masing-masing. Walaupun ibadah kita ibadah online. Dan sebelum kita masuk pemberitaan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Bapa, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan yang haus akan firman-Mu Bapa. Lawatlah kami Tuhan, jamalah setiap hati kami Bapa, sehingga firman yang ditaburkan ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata Bapa. Biarlah Engkau kuasa-Mu mengalir Tuhan Yesus di setiap rumah-rumah, di setiap kamar, bahkan mungkin ada dalam perjalanan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang baik, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami semua dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dan hamba sendiri Tuhan, Engkau yang mengurapi mulut bibirku Tuhan. Sehingga firman ini benar-benar berasal dari Engkau Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Sore hari ini kita masuk dalam ibadah tengah minggu. Nah, awal yang baik untuk ibadah saat ini, dan saya percaya kuasa Roh Allah itu tetap ada walaupun kita tidak bertemu muka.
karena dia adalah roh. Dan saudaraku terkasih, mari kita siapkan hati kita. Bahkan kalau boleh siapkan catatan kita, karena kita harus belajar akan firman ini. Ketika kita belajar, kita mengingat, dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita belajar dengan tema Roh Kudus yang mengubahkan. Amin. Buka Alkitabmu, kita baca dari Roma 8 ayat 8 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Terakhir ayat 11. Dan jika roh Dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita baru saja merayakan Paskah. Amin. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ketika merayakan Paskah, apa yang ada di dalam pikiran hati kita? Berarti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, masa-masa ini yaitu hari Pentakosta, yaitu ketika Yesus bangkit, ada 40 hari Dia ada di bumi untuk menyelesaikan hal-hal yang Tuhan sendiri yang merencanakannya. Nah, setelah itu 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita akan merayakan itu dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, 10 hari kemudian, Bapak Ibu, apa itu namanya setelah 10 hari? Yaitu pencurahan Roh Kudus. Amin. Nah, bicara tentang Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, berarti tentang pribadi Allah. Nah, pribadi Allah ini sudah dinyatakan sejak semula penciptaan. Dan dikatakan di sana bahwa Allah itu adalah roh. Nah, jadi Allah itu adalah roh. Sehingga dimanapun Dia bisa hadir. Di sini, di Serang bisa hadir. Di tempat online ini, di kantor sekretariat ini ada. Di rumah kita ada. Bahkan di tempat saudara sekarang yang mengikuti ibadah ini ada. Imani bahwa ada roh Allah di tempat saudara saat ini duduk mendengarkan firman. Nah, coba kita lihat, benar gak sih bahwa Allah itu adalah roh? Ini firman Tuhan yang bicara. Coba kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh. Amin. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, sama seperti saat ini. Kita tidak bertemu muka. Kita hanya mendengarkan firman lewat online. Ketika kita mengimani bahwa firman ini
adalah pembicaraan, pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan ada kuasa di dalam firman ini, itu akan mengubahkan saudara-saudara terkasih. Amin. Nah, kehadiran Allah benar-benar sanggup mengubahkan seseorang. Kita bisa melihat, saudaraku, benarkah Roh Kudus itu sanggup mengubahkan seseorang? Seperti tema kita hari ini. Kita bisa lihat murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Petrus, ini murid Tuhan Yesus. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saudaraku terkasih. Namun ketika Roh Kudus itu ada di dalam dia, dia bertobat. Apa yang terjadi? Ada gairah, semangat di dalam dirinya. Padahal tadi dikatakan apa? Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Namun ketika Roh Allah itu ada di dalam dia, dia bertobat sungguh-sungguh. Wow, kuasa ilahi, wibawa ilahi ada di dalam Petrus. Bahkan ketika dia berkhotbah, apa yang terjadi, saudaraku? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Amin. Inilah kuasa Roh Allah yang nyata di dalam setiap manusia yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Apa dikatakan firman Tuhan tentang khotbah Petrus sehingga banyak yang bertobat. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Nah, inilah kuasa Roh Allah. Bukan hanya Petrus, Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita semua mengenal Paulus lewat pemberitaan firman-Nya. Bahkan kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab oleh Paulus. Siapa Paulus? Kita tahu. Dia adalah dahulu seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tapi ketika Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam dia, dia bertobat. Wow, luar biasa. Dia terus semangat memberitakan firman Tuhan. Dan luar biasanya lagi, dia juga tidak menyusahkan jemaat-jemaat yang dia layani. Karena apa, saudaraku? Dia juga memiliki usaha, yaitu pembuat tenda, agar dia tidak membebani jemaatnya. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih, bukan hanya Petrus, bukan hanya Paulus yang diubahkan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan. Yang tadinya orang-orang nakal, terpenjara, dilawat Tuhan, bertobat, dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali. Dan bukan hanya orang-orang yang kita lihat melalui sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan. Kita lihat di online-online, mereka bersaksi, dahulu saya adalah seorang penjahat. Dahulu saya adalah hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan. Tapi ketika dia bertobat, Roh Kudus melawat dia, diubahkan luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, sedikit saya juga memiliki kesaksian di dalam hidup saya. Dan saya tidak mau mencuri kemuliaannya. Roh Kudus yang melawat saya. Dan saya boleh ada di sini juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Semua ini karena kasih-Nya. Karena lawatan Roh Kudus di dalam hati saya. Bahkan dahulu saya tidak bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Dan hari ini saya bersyukur
saya dapat merasakan Roh Kudus yang luar biasa dapat mengubahkan saya pribadi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara terkasih. Roh Kudus sanggup mengubahkan saudara. Bahkan mungkin saat ini ada hal-hal yang gak kau mengerti di dalam hidupmu. Percayalah, ketika engkau mau membuka hatimu dan Roh Kudus melawatnya, pasti ada perubahan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita juga harus belajar. Apa sih dampak daripada Roh Kudus ini atau peran daripada Roh Kudus ini dalam setiap orang-orang percaya. Amin. Sore ini kita mau belajar ada 5 poin yang mau kita pelajari, dampak atau peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan Yesus dan mengajarkan firman kepada kita. Nah, sedikit saya ulang kembali, ketika Petrus berkhotbah, itu dia memperkatakan mulai dari Yesus melayani bersama dengan dia. Kemudian mati disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit. Dan luar biasa semangat Petrus untuk menyampaikan firman ini. Semua ini karena ada Roh Allah di dalam dia, sehingga banyak yang bertobat. Demikian juga poin yang pertama ini dikatakan tadi, Roh Kudus itu mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, nah, bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi terang kepada orang lain kalau kita tidak belajar? Ini dikatakan tadi karena Roh Kudus itu mengingatkan. Jadi harus ada yang tertempel di dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Kita harus baca firman. Amin. Kita harus menghafal firman itu. Jadi ketika ada sesuatu, itu Roh Kudus akan mengingatkan kita. Contoh, banyak tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kadang ada pilihan di dunia ini yang sangat nikmat. Kita nggak ngerti, saya milih ini atau milih itu. Nah, nanti Roh Kudus akan ingatkan kita. Dia akan ingatkan ada firman Tuhan berkata demikian. Nah, kita akan bisa ambil keputusan yang mana yang harus kita pilih. Contoh seperti di Matius, nanti buka di rumah saja, Matius 3, Matius 6 ayat 33. Nah, ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau ini kita tempelkan di dalam pikiran kita, ketika kita bertemu dengan seseorang contohnya, dia mengalami sesuatu hal yang membingungkan, nah itu Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi gak sempat lagi kita buka-buka handphone atau buku, tapi langsung Roh Kudus, oh katakan ini kepada dia. Nah jadi dia bisa memilih. Kira-kira demikian Bapak Ibu terkasih. Nah yang kedua, Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16.
Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Dikatakan apa? Roh Kudus itu penolong menyertai kita selama-lamanya. Kemudian Roh Kudus juga menjadi penolong agar kita ada di dalam kebenaran firman. Ini juga ada di dalam firman Tuhan di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Roh Kudus itu akan memimpin kita. Jadi kita nggak akan salah, karena Dia adalah kebenaran. Amin. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menolong kita di dalam doa-doa kita. Amin. Coba kita lihat dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Roh Kudus ini luar biasa. Karena tadi barusan saya bersaksi tentang diri saya dahulu tidak bisa berdoa. Benar Bapak Ibu. Dan Roh Kuduslah yang memampukan saya untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita nggak ada lagi alasan bahwa saya tidak bisa berdoa. Karena ketika Roh Allah itu, Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita pasti bisa berdoa. Amin. Mulai hari ini, buka hatimu. Minta kepada Roh Allah itu sendiri, agar engkau dituntun untuk berdoa, menyampaikan doa-doamu kepada Bapa di sorga. Ini janji Tuhan. Ya dan amin. Kemudian yang keempat, Roh Kudus merupakan metrai dan jaminan bagi orang-orang percaya. Amin. Tertulis dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimetraikan. Amin, garis bawahi, dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Inilah jaminan keselamatan kepada orang-orang percaya, yaitu dimetraikan. Amin. Yang kelima, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku terkasih, Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan Dialah yang memberikan kita keberanian, kekuatan, dan memampukan kita untuk hidup menjadi teladan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya 5 poin tadi dapat kita mengerti dan nanti kita ulang kembali sehingga kita semakin dalam bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kelima poin tadi saya ulang kembali. Yang pertama, mengingatkan kita dan mengajarkan kita firman Tuhan. Dan yang kedua, menolong dalam perjalanan hidup kita dan memimpin kita di dalam kebenaran. Yang ketiga, menolong kita di dalam doa-doa kita. Amin. Dan yang keempat, metrai, jaminan keselamatan. Dan kelima, memberi kuasa menjadi saksi Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pertanyaannya sekarang seperti ini. Bagaimana yang barusan kita pelajari tadi bisa kita alami, bisa kita rasakan. Jadi kita tidak hanya mendengar, tapi kita bisa merasakan sendiri. Karena kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dimetraikan, kita harus merasakan lawatan Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu. Jadi boleh kita senang mendengar saudara-saudara kita di jamaah Tuhan. Itu memberikan kekuatan, keberanian, kerinduan kita. Namun yang terutama itu kita dapat merasakan sendiri jamahan Tuhan di dalam hati kita. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, saya katakan saya nggak bisa berdoa awalnya. Sekarang Tuhan izinkan bisa berdoa. Kami bahkan menjadi tim doa. Dan itu semua karena kasih Tuhan di dalam hidup orang-orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Bahkan hari ini juga Tuhan izinkan semua ini. Ini yang Tuhan mau, jadi mari rasakan hubungan yang manis dengan Tuhan. Jadi gak hanya mendengar dari orang lain. Kata orang si Anu itu gini loh, kata orang si Anu ini, nah, jangan itu lagi. Mulai hari ini harus ada perubahan. Jadi kita sendiri yang merasakan jamahan Tuhan. Amin. Lalu apa jawabannya? Bagaimana saya bisa merasakan jamahan Tuhan? Simple saudaraku. Semua itu bisa kita rasakan apabila kita haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Amin. Jadi sama seperti ketika kita haus, ada air, nikmat rasanya. Demikian juga ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan, dapat kita rasakan dan kita akan merasakan betapa luar biasanya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Semakin dalam di dalam Kristus. Itu yang Tuhan mau. Karena kita nggak tahu kesempatan bisa seperti ini lagi, kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena apa? Waktu Tuhan semakin dekat. Jadi ketika Tuhan datang, kita sudah bersuka cita karena kita siap. Kita taat dan setia. Bahkan kita ditemuinya tidak bercacat celah. Karena apa? Kita diperkenankan ada di hadiratnya. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang agung. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini Tuhan benar-benar Tuhan Yesus memuaskan kami Bapa. Biarlah Roh Kudus teruslah pimpin langkah kami Tuhan. Agar kami juga
benar-benar Tuhan Yesus selalu haus dan lapar akan firman-Mu Bapa. Kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Akan banyak yang diubahkan melalui firman Tuhan ini Bapa. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini Bapa. Bila dia dalam kelemahan tubuh Tuhan, tolong sembuhkan dia. Bila dia dalam kesesakan Tuhan, oh Bapa hiburkan dia Bapa. Bahkan kami berdoa apapun permasalahan daripada anak-anak-Mu, tolong Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan takkan goyah, tak akan goyah selama. Sungguh lagi, akan goyah selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini, saya akan bacakan sedikit pengumuman buat kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan buat Tuhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau apabila Bapak atau Ibu memiliki mobile banking BCA di HP, dapat mengikuti seperti video berikut ini. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya Bapa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk ibadah tengah minggu Tuhan pada sore hari ini Bapa, di mana kami Tuhan, gerejamu Tuhan Yesus, JKI SBC Tuhan, kembali kami Tuhan mengikuti ibadah online Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, setiap jemaat-Mu Bapa, dimanapun kami keberadaannya Tuhan, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di kantor ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau lawat kami Tuhan, sehingga kami semua menerima pengurapan yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini Bapa, yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan Ibu Neti Gultom Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana firman ini Bapa menguatkan iman kami, menambahkan kekuatan kami, semangat kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biar bertambah-tambah Tuhan, pengharapan kami Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Neti Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, pakai luar biasa Tuhan. Bersama keluarga, anak cucu mantunya Tuhan, bersama suami Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, kami mau bawa Tuhan seluruh gereja-Mu Tuhan Yesus, gereja JKI SBC Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kalau kami boleh Tuhan Yesus beribadah di tengah-tengah gereja JKI SBC ini semua karena kasih karunia dari Tuhan kepada setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah iman kami di dalam Engkau Tuhan. Semakin Tuhan bertambah-tambah Tuhan keyakinan kami untuk mengiring Engkau Bapa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap jemaat JKI SBC Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus keadaan, situasi, kondisi gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu Bapa, Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Engkau pulihkan dalam rumah tangga, Engkau pulihkan dalam ekonomi, Engkau pulihkan dalam kesehatan mereka Tuhan Yesus. Sehingga mereka bertambah-tambah sukacita mereka di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati Tuhan. Suami-suami ya Tuhan, Engkau berkati menjadi suami yang kudus, yang takut akan Tuhan, yang membawa Tuhan anak istrinya Tuhan dekat akan Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap istri-istri Tuhan menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan, istri-istri yang menjadi penolong dan tunduk kepada suami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan anak-anak yang luar biasa Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sungguh masa depan mereka Tuhan ada di tangan-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka ya Tuhan yang bekerja Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka Bapa. Mereka yang masih dalam masa pendidikan Tuhan, Engkau memberkati pendidikan mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk mereka Tuhan, anak-anak-Mu dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat JKI SBC Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga mereka semua Tuhan dipulihkan Tuhan, dilawat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk semua Tuhan Yesus, pengerja-pengerja-Mu Bapa, apapun Tuhan bagian kami Tuhan dalam melayani Tuhan, apapun Tuhan bagian kami Bapa di dalam tugas-tugas kami melayani Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jerilah kami Bapa, di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Yesus, pelayanan kami dipakai Tuhan luar biasa, dan kami menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, pengerja-pengerja yang takut akan Tuhan dan melakukan pekerjaan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus WL, Engkau memberkati barisan singer, barisan choir, Engkau memberkati pendoa-pendoa syafaat, Engkau memberkati kolektan, Engkau memberkati multimedia, Engkau memberkati, oh haleluya Tuhan Yesus, ibu-ibu Tuhan Yesus, pasangan suami istri dalam melayani, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus, anak-anak muda, imam musik Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati Tuhan semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam multimedia Tuhan, sound system Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Biar semuanya Tuhan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga ya Tuhan kami, oh haleluya Jesus, untuk gembala sidang yang kami kasihi Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Andi dan Ibu Enda ya Tuhan. Terus Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu nih Bapa. Terus Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini luar biasa Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu Bapa di tengah-tengah pelayanan JKI SBC di kota Serang ini ya Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau taruhkan Tuhan hikmat dari sorga Tuhan. Engkau taruhkan pewahyuan dari sorga atas hamba-Mu nih Bapa, sehingga banyak jemaat-Mu Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Taruhkan visi misi dari sorgawi atas hamba-Mu nih Bapa, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan hamba-Mu nih Bapa. Engkau memberkati semua bisnis-bisnisnya Tuhan. Engkau memberkati perusahaan yang dikelola oleh hamba-Mu nih Bapa. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya Tuhan untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk
Kedua adik terkasih kami Lukas Lopanda ya Tuhan. Oh haleluya, yang kami melihat Tuhan begitu setia, begitu luar biasa anak-anak-Mu ini Bapa, untuk terus melayani Engkau Bapa. Biarlah Tuhan terus pakai Tuhan Yesus kedua anak-Mu ini Bapa lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan berikan kepada mereka yang terbaik Tuhan, pasangan hidup yang terbaik. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Oh pekerjaan yang terbaik, masa depan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapak. Haleluya, haleluya Jesus. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa juga ya Allah kami untuk saudara kami yang sakit Tuhan. Pada hari ini Tuhan, mereka yang terbaring di rumah maupun terbaring di rumah sakit Tuhan, biarlah lawatan Allah terjadi Tuhan atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesembuhan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, sehingga semakin mereka Tuhan mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Jamah Tuhan, jamah lawat semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, yang sakit pada hari-hari ini ya Tuhan Yesus, sehingga mereka semua mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Bapak yang mengalami keterikatan akan dosa, keterikatan akan sakit penyakit, keterikatan akan hutang-hutang Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau lawat mereka semua Tuhan, sehingga mereka mengalami kelepasan, mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Siapapun mereka Tuhan Yesus yang mengalami keterikatan, Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan atas jemaat-Mu Bapak, pemulihan terjadi atas anak-anak-Mu ya Tuhan pada hari-hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa yang merindukan keturunan ilahi Tuhan. Biarlah Engkau membukakan Tuhan kandungan mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan melihat kuasa Tuhan dan mereka semakin mencintai dan mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu akan digenapi Bapa. Firman-Mu yang berkata Tuhan, penuhilah bumi, beranak bercuculah, itu firman-Mu Bapa akan digenapi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pasangan suami istri Tuhan yang merindukan keturunan ilahi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Tuhan Yesus merindukan pasangan hidup Tuhan. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau taruhkan Tuhan pasangan hidup yang takut akan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan Yesus menjalani rumah tangga mereka di dalam Engkau Bapa, di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus, glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini Bapak, di mana Tuhan Engkau tambahkan Tuhan Yesus satu keluarga Tuhan buat adik kami Pani Tuhan. Terima kasih Bapak, dia boleh Tuhan Yesus, oh Engkau berikan Tuhan keturunan ilahi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keturunannya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anaknya, Engkau memberkati sehingga mereka bertambah-tambah sukacita mereka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga Bapak Ibu Dance Tuhan Yesus. Oh haleluya, Engkau terus Tuhan Yesus memberkati keluarga ini Bapak, sehingga mereka Tuhan Yesus terus Tuhan, terus mereka bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau topang doa juga Tuhan buat adik kami Dani Tuhan Yesus, tanggal 8 nanti Tuhan akan mengadakan pemberkatan nikah Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus kedua adik kami Tuhan Dani dan Melati ya Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus menyerahkan seluruh rencana-rencana mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua keluarga Engkau memberkati Bapa, sehingga pada hari Sabtu ini Tuhan Yesus, besok ya Tuhan tanggal 8 Tuhan boleh mengikuti ibadah pemberkatan nikah. Dan semua Tuhan doa-doa kami panjatkan untuk
kemuliaan bagi namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Pak Suhardi Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan untuk kakinya Tuhan. Sehingga pada hari Sabtu Tuhan Yesus besok Tuhan Yesus boleh mengikuti ibadah pemberkatan nikah adik kami dan melatih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua Tuhan Yesus hamba-Mu Bapak yang melayani pemberkatan nikah ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat dari sorga. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan ibadah pemberkatan nikah Tuhan dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga semuanya berjalan di dalam rencana Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus, untuk seluruh gereja-gereja-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu tetap bertumbuh Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi kondisi saat ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu tetap maju, tetap bertumbuh, tetap berbuah di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pakai semua gereja-gereja-Mu Bapa untuk terus Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk terus memberitakan firman-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Banyak jiwa-jiwa dilawat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami teringat juga Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami Tuhan yang saat ini mengikuti ulangan Tuhan. Kau berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat mengikuti ujian ulangan mereka Tuhan dengan nilai yang terbaik, dengan kepintaran, kecerdasan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Biar mereka mendapat Tuhan sekolah yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak kami semua ya Tuhan. Bahkan hamba mau berdoa juga ya Tuhan kami untuk, oh haleluya Jesus, untuk SHBC Kids Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan SHBC Kids Tuhan. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang luar biasa Tuhan. Engkau memberkati semua guru-guru yang terus ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ya Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan, kesehatan, dan tetap semangat dan tetap sukacita untuk terus melayani Bapa dalam keadaan dengan situasi apapun saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat ibadah-ibadah online yang dilakukan ya Tuhan, akan banyak Tuhan anak-anak bertumbuh, akan banyak anak-anak berbuah terus di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau mau pakai Tuhan sekolah minggu Tuhan, SHBC Kids Tuhan, untuk terus Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau lawat semua anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan kami untuk, oh haleluya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biar Tuhan bangsa kami tetap maju, bangsa kami tetap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami tolak segala bentuk-bentuk perselisihan, kami tolak segala bentuk-bentuk perpecahan atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami tolak teroris atau apapun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa ini Tuhan. Kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bawa Tuhan Yesus, oh Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi bersama wakilnya Bapak Ma'ruf Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan, Engkau taruhkan roh takut akan Tuhan atas kedua hamba-Mu ini Bapak, untuk memimpin bangsa kami ini Bapak ke depannya Tuhan, untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan, apapun program-program pemerintah Tuhan yang dibuat saat ini Tuhan, biar kami terus bangsa Indonesia mendukung di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan virus corona Tuhan Yesus akan
berlalu dari bangsa ini Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kesembuhan massal terjadi atas bangsa ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami mau berdoa juga ya Tuhan kami untuk provinsi di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus pemimpin kami Tuhan di Provinsi Banten ini Tuhan. Engkau memberkati Bapa, sehingga kami Bapa yang ada di sini Bapa Yesus, Bapa kami boleh bersuka cita, kami boleh Tuhan Yesus melihat pembangunan dari pemimpin kami Tuhan, untuk kemajuan kami Bapa, untuk kemajuan rakyatnya Tuhan, untuk kemajuan masyarakat di Provinsi Banten ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus, glory bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami kepadamu Tuhan Yesus sore hari ini Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Bapa, Anak Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadat tengah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Jumat depan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan menjadi